Assalamualaikum, good morning, selamat pagi. Selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi semua. Selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi Bu Guru. Kami siap-siap, kami siap-siap, siap untuk belajar. Kami siap-siap, kami siap-siap, siap untuk belajar. How are you today? Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum dimulai, kita sama-sama berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa yang pagi hari ini sudah membaca Iqra? Alhamdulillah. Di bulan puasa ini kita harus sering-sering ya membaca Iqra agar mendapatkan pahala dari Allah. Ya, pahala yang luar biasa besar. Amin. Wow, suara apakah ini? Coba kita dengar sekali lagi. Suara apakah itu? Itu suara kentongan. Suara kentongan dari orang-orang yang membangunkan sahur. Kentongan itu apa sih? Kentongan itu adalah alat komunikasi tradisional yang digunakan pada zaman dahulu. Sekarang orang sangat jarang menggunakan kentongan ini. Biasanya kentongan digunakan untuk membangunkan sahur sekarang ini. Kentongan itu untuk apa sih? Untuk memberitahu warga bahwa di tempat itu sedang terjadi bencana. Bencana seperti apa? Seperti kebakaran, seperti bencana alam, ya, seperti pencurian, pembunuhan. Kentongan ini biasanya adanya di desa-desa, digunakan oleh bapak-bapak yang sedang berada di pos ronda. Mereka menjaga pos ronda agar warganya aman. Kalau ada pencurian atau maling, bapak-bapak yang tadi ronda langsung lari deh berteriak, membunyikan kentongan. Untuk apa? Agar warga sekitar pada bangun deh keluar rumah dan menangkap pencurinya, ya. Kentongan ini jika kita ketuk atau kita pukul, dia mengeluarkan suara atau bunyi. Suara atau bunyi ini mempunyai makna yang berbeda-beda. Nah, jika kita ketuk satu kali, jika bunyinya satu kali, ini coba kita dengar. Nah, itu tandanya telah terjadi pembunuhan di daerah tersebut. Nah, jika kita ketuk dua kali, bunyinya dua kali, seperti ini nih. Coba kita dengar. Itu tandanya telah terjadi pencurian atau perampokan di daerah tersebut. Jika ketukannya 3 kali, bunyinya 3 kali, seperti ini nih. Coba kita dengar. Itu tandanya telah terjadi kebakaran di daerah tersebut. Jika ketukannya 4 kali, bunyinya yang keempat kali, seperti ini nih. Itu tandanya telah terjadi bencana alam di daerah tersebut. Bencana alam seperti apa? Seperti banjir, tanah longsor, gempa bumi, angin puting beliung, dan sebagainya. Jika ketukannya 5 kali, bunyinya 5 kali, seperti ini nih.
tersebut. Nah, pada zaman dahulu sering terjadi pencurian hewan di rumah-rumah warga. Nah, dengan adanya kentongan ini, warga sekitar jadi tahu sedang terjadi pencurian di daerah mereka. Ya, mereka langsung lari deh mengejar pencurinya. Akhirnya ketangkep deh pencurinya. Tadi kan surga dibangunkan ya oleh kentongan ya. Sudah ada suara kentongan ya? Tandanya kita harus sahur ya. Wow, lihat. Alhamdulillah. Makanannya banyak sekali ya. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita makan, kita doa niat untuk sahur dulu ya. Sama-sama baca yuk. Doa niat berpuasa Ramadan. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Baiknya, makanan apa sih yang wajib kita makan ketika sahur? Ada telur, ada nasi, ada tahu, ada tempe, ada sayur, ada buah, kemudian ada kurma, ada oatmeal. Itu semua makanan yang dianjurkan ketika kita sahur. Nah, kalian jangan makan ciki ya, atau jangan makan coklat ya, atau permen. Kenapa sih? Karena nanti kalau kalian makan seperti itu, nanti kalian lapar kalau siang-siang ya. Pasti kita berpuasa, pasti kalian bertanya-tanya pada mama dan papa, kenapa aku harus berpuasa? Karena puasa itu adalah perintah Allah, itu harus dilakukan oleh kita. Jika tidak dilakukan, jika kita tidak berpuasa, berarti kita tidak mengikuti perintah Allah. Contohnya gini nih, jika kalian meminta teman kalian untuk main ke rumah kalian, terus teman kalian itu tidak mau mengikuti perintah kalian, kira-kira perasaan kalian seperti apa? Tentu sedih bukan? Kalian pasti mengira teman kamu itu tidak ingin berteman lagi. Nah, begitu juga dengan Allah. Allah akan sedih deh kalau kalian tidak mengikuti perintahnya. Ketika kita berpuasa, itu ada aturan-aturannya yang harus dikerjakan. Pertama nih, kalian harus mempunyai niat. Sudah belajar kan niat doa berpuasa ya? Nah, kenapa sih kita harus mempunyai niat? Karena dengan niat itu berarti kita sungguh-sungguh berpuasanya. Kita sungguh-sungguh mengikuti perintah Allah ya. Jadi ketika kita berniat, Allah juga senang karena kita bersungguh-sungguh menjalankannya. Nah, yang kedua adalah mengakhiri makan dan minum di waktu imsak. Waktu imsak itu apa sih? Waktu sebelum subuh. Kira-kira berapa lama? Kira-kira 10 menit sebelum subuh. Kita sebaiknya sudah berhenti dari kegiatan makan dan minum ya. Yang ketiga adalah segera berbuka ketika azan berkumandang. Kenapa sih? Karena Allah itu tidak ingin memberatkan umatnya. Jika kita tidak langsung berbuka untuk makan dan minum, maka badan kita ini akan terkena dehidrasi, kekurangan cairan, karena kan kita sudah seharian ya tidak minum. Nah, itu sangat memberatkan. Nah, yang kedua, lambung kita bisa sakit karena kan kita tidak diisi makanan selama seharian. Nah, yang keempat adalah kita disunahkan untuk makan kurma ya. Nah, kalau tidak ada kurma, sebaiknya kita minum air putih karena air putih itu bersih ya. Nah, yang kelima adalah kita tidak boleh makan berlebihan ya. Kenapa? Karena kalau berlebihan khawatir kalian malas nanti menjalankan sholat, atau nanti kalian tidak bisa merasakan rasanya orang-orang yang kekurangan itu kelaparan dan kehausan ya. Hikmah puasanya jadi hilang deh. Yang keenam adalah berdoa ketika berbuka puasa. Kenapa kita harus berdoa? Karena agar Allah mendengar semua keinginan kita dan kita lebih disayangi oleh Allah ya. Yang ketujuh, yang terakhir, kita harus menjaga diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Seperti apa sih hal-hal yang membatalkan puasa?
Besok kita bahas ya, sama-sama ya. Dengar. Itu suara azan maghrib. Tandanya kita harus mensegerakan berbuka puasa. Sebelumnya, kita berdoa dulu yuk. Doa berbuka puasa. Doa berbuka puasa. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Kita minum air putih atau air teh yang hangat ya. Setelah itu, kalian boleh deh menikmati makanannya. Wah, alhamdulillah. Semua boleh dimakan, tapi jangan banyak-banyak. Sedikit demi sedikit ya, agar perut kalian tidak sakit. Oke, sekarang ayo kita sama-sama membuat kentongan ini yuk. Bagus bukan? Kita sama-sama membuatnya ya. Pertama-tama kita buka kardus bekasnya, kardus denko-nya ya. Selanjutnya kita tarik garis lurus ke atas, kemudian melingkar, kemudian datar, melingkar lagi, datar lagi, terus ke bawah lagi deh, baru disambung. Setelah itu kita gunting pola yang tadi. Nah, setelah itu kita bikin tengahnya lubangnya ya. Nah, setelah itu kita gunting deh lubangnya. Setelah digunting, kita lipat deh, kita gulung. Sebelum digulung, kalian bisa memberi kertas putih dulu agar kelihatan cantik. Setelah itu baru kita hektar. Setelah kita hektar, kita tempelkan kertas warna. Gambarnya terserah kalian ya. Jadi deh kentongannya. Bagus kan kentongannya? Alhamdulillah. Tadi kita sudah membahas tentang kentongan dan aturan-aturan berpuasa. Besok kita membahas materi yang lain ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.